Al-Ansori juga itu dia memberikan semacam gambaran tentang macam-macam jenis salik itu manusia. Oh iya betul. Bisa nggak dijelasin Ustaz? Ya, kalau secara umum setidaknya ada tiga. Satu ini adalah murid. Dua murad. Yang ketiga, yang tadi terakhir, yang pernah di awal tadi kita sebutkan, ahlud dakwah itu. Beda dengan murad. Murad ini kalau yang pertama ini berjalan hendak menuju Allah. Kalau ini dia dikehendaki oleh Allah. Wih, ngeri. Coba, Allah yang menghendaki dia. Sehingga kalau bicara perjalanan, ada Mi. Allah menghendaki gitu, ada Mi. Luar biasa, Allah yang menghendaki dia. Sehingga bukan dia yang memilih jalan. Jalan milih dia. Iya. Jalan yang memilih dia. Gimana itu? Dia langsung diberikan jalan oleh Tuhan dan dia karenanya cepat. Kenapa? Karena Al-Ansori juga punya satu karya yang bicara tentang makom dan salik juga ini yang disebut Saddul Maidan. Sad Maidan ya. Sad Maidan itu bahasa Persia ya? Parsi apa 100 makom artinya. Ya, kurang lebih itu ya. Apa bedanya maksud saya ya? Karakteristik. Kalau memang sudah ada bicara tentang manzil dan makom, ya. Tapi kenapa dia tulis lagi di akhir hayatnya itu manazil sairin? Iya, betul. Apakah ada perbedaan atau ini edisi lengkapnya atau gimana gitu, atau revisi atau gimana gitu? Oke. Jadi pertama memang Sad Maidan ini ditulis lebih dulu. Lebih dulu ya? Oke. Bahkan di usia 27 tahun. Kalau saya sementara Manazil 81 tahun. Jauh sekali. Yang kedua, memang dia ini berbahasa Parsi dengan judul Parsi. Jadi agak berbeda kemarin dengan Kashful Mahjub. Itu berbahasa Parsi tapi judulnya Arab. Karena memang mengandaikan bahwa otoritas keilmuan itu bahasa Arab. Itu secara Islam. Kalau dia memang judulnya pakai bahasa Parsi juga. Sad Maidan, Sad itu sama dengan tadi itu 100. Maidan ini kalau di Indonesia sebenarnya Medan. Iya. Medan pertempuran. Memang konteksnya medan perang. Tapi ini perang spiritual ya. Itulah perbedaannya. Jadi saya menduga mungkin kata Medan itu diambil dari bahasa Parsi. Karena ada beberapa bahasa Indonesia yang memang diambil dari bahasa Parsi. Kalau banyak istilahnya Pak Quraisy, boleh jadi. Iya. Khusnuzonnya luar biasa. Saya mungkin kecuali untuk Sumatera Utara, Medan. Saya kan beda itu panjang sejarahnya. Nah, jadi Sad Maidan ini adalah 100 medan tempur. 100 medan tempur batin. Teman-teman sekalian, kalau mengingat konteksnya mungkin paling gampang mengingat pada waktu perang Badar. Perang Badar itu Rasulullah sampaikan pada waktu selesai perang Badar, dia langsung katakan bahwa kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Itu beberapa sahabat langsung kaget, ini mati kita, kata dia. Ini aja dibilang kecil. Rupanya perang besar yang dimaksud ini adalah perang batin di dalam itu. Nah, Sad Maidan ini mengandalkan sebenarnya adalah 100 peperangan spiritual. Jadi kalau dari situ judul itu saja kelihatan orientasinya beda. Manazilus Sairin orientasinya adalah perjalanan. Perjalanan. Sementara Sad Maidan adalah pertempuran. Kalau ini tadi adalah persinggahan, ini arena pertarungan perjalanan spiritual. Betul. Kalau Manazil fokus pada kompas arah, kalau di sini fokus pada endurance, daya tahan. Gitu. Itu yang paling nyata dari perbedaan antara keduanya, Sad Maidan, Manazil Sairin. Yang kedua-duanya adalah karya dari Al-Ansori. Nah, sehingga memang kesimpulan akhirnya adalah bahwa Sad Maidan ini bersifat general untuk para pemula. Bahwa semua kita ini sebenarnya semua sedang berada di medan tempur, dan kalau di medan ini maka begini cara mengatasinya. Tapi ingat, ini bukan sesuatu yang dilalui saja, tidak. Ini sesuatu yang berulang. Karena namanya riya,
kita begini caranya, bisa datang lagi, bisa datang lagi, iya. bisa datang lagi, berulang. Iya. Nah, sementara manazil adalah sesuatu yang dilalui, dan setelah dilalui kita ke tahap selanjutnya, tahap selanjutnya. Jadi ini juga menjelaskan kenapa urutannya tidak persis sama. Ya, urutannya itu berbeda ya antar zat medan. Nah, bahkan dari 100 itu cuma 51 yang sama. Yang sama. 49 berbeda atau sebaliknya, saya lupa. Kenapa bisa berbeda gitu ya? Ya, Dengan penulis yang sama. Maksudnya dengan sufi yang satu tadi itu karena orientasinya. Satu itu menggambarkan perjalanan, yang satu itu menjawabkan peperangan, pertempuran. Kemudian yang kedua, ini kan juga tadi memang disesuaikan juga kurikulum untuk si saliknya. Maidan ini untuk umum, sementara ini untuk expert. Artinya manazil. Disesuaikan, dia berbeda. Salah satu alasannya karena menyesuaikan kesiapan salik ini. Iya, orang-orang yang melakukan perjalanan ini. Jadi sesuaikan. Itulah kenapa ada perbedaan. Ya, betul. Dalam proses syair ini kan. Ya. Kalau nggak salah itu Al-Ansori juga itu dia memberikan semacam gambaran konfigurasi tentang macam-macam jenis salik itu manusia. Iya betul. Bisa nggak dijelasin Ustaz? Iya. Dia setidaknya menjelaskan jenis-jenis manusia yang berjalan ini. Iya. Berjalan ini. Ya. Kalau secara umum setidaknya ada tiga. 2 positif, 1 negatif. Iya. Gimana kan? 1 ini adalah murid. 2 murad. Yang ketiga, yang tadi terakhir, yang pernah di awal tadi kita sebutkan, ahlud dakwah itu. Nah, murid ini adalah orang yang hendak berjalan menuju Allah. Jadi memang dia memiliki kehendak yang besar, ingin berjalan menuju Allah. Nah, dari segi jalan, dia memilih jalannya dan dia berupaya betul, berikhtiar di situ maksimal biar bisa sampai berjalan menuju ke Allah. Dan yang ketiga, secara proses, maka tentu saja ini besar kemungkinan panjang dan berliku. Kenapa? Karena memang dia berusaha keras, dia memutuskan hendak menuju Allah. Beda dengan murad. Murad ini kalau yang pertama ini berjalan hendak menuju Allah. Kalau ini dia dikehendaki oleh Allah. Wih, ngeri. Coba, Allah yang menghendaki dia. Sehingga kalau bicara perjalanan, ada Mi. Allah menghendaki gitu, ada Mi. Luar biasa, Allah menghendaki dia. Sehingga bukan dia yang memilih jalan. Jalan milih dia. Iya. Jalan yang memilih dia. Gimana itu? Dia langsung diberikan jalan oleh Tuhan, dan dia karenanya cepat. Kenapa? Karena bahkan tidak terencana gitu loh. Artinya begini, sebelum lanjut Ustadz ya. Kalau kemarin kita diskusi juga ada istilah dalam wali itu majzub, betul. Artinya memang para sufi itu punya keyakinan ya, bahwa memang ada orang yang dipilih langsung atau diangkat langsung oleh Tuhan. Iya. Artinya punya keistimewaan di mata Tuhan. Betul. Gitu. Saya ini orang awam ya di dunia tasawuf. Jadi gue tuh saya berpikir, jadi waktu bicara tentang Khatmul Auliya itu karyanya As-Sarraj waktu itu, dia bilang ada wali itu yang sifatnya majzub, memang dipilih, ditarik gitu, ditarik itu dia pilihan Tuhan. Terus pertanyaan saya ke antum waktu itu, kita diskusi di luar, loh kalau ditarik itu berarti Tuhan itu pilih kasih, apa alasannya? Kan gitu. Nah ini pun demikian juga dalam pandangan Al-Ansori, bahwa ada orang memang makom spiritualnya itu karena dikehendaki oleh Allah, bismillah, karena kehendak Tuhan gitu. Jadab dia. Iya kan? Nah, pertanyaan saya sekali lagi, apa alasannya? Kalau ada ya gua akan lakukan itu, kira-kira gitu loh. Jadi mungkin ada sesuatu yang dia pernah lakukan yang Allah kemudian jatuh cinta pada dia dan ditarik. Besar kemungkinan tetap ada sesuatu pada dirinya yang pernah dia lakukan. Ini masih dalam keyakinan saya tetap. Iya. Ya mungkin ini kan wali jadi. Wali murid. Yang bahkan dia tidak sadar. Itu kemudian karena itu Allah memilih orang itu. Nah ini, dan kita tidak tahu itu karena perbuatan yang mana. Yang mana ya? Karena ada contoh cerita misalnya begini.
Sekalipun Manazilus Sairin justru minum cerita ya. Iya, minum cerita. Cuma saya kan pendongeng, saya senang dengan kisah-kisah sufi itu. Jadi ya antum ini kan lisanul aulia. Jadi memang harus punya kompetensi dan kapasitas untuk storytelling, menceritakan bagaimana ajaran bisa diterima dengan renyah gitu. Ya gimana cerita itu gimana? Jadi gini. Ada satu sosok sufi yang kita kenal populer betul, namanya Imam Shibli. Imam Shibli. Ini Imam Shibli, ini bukan orang yang hanya mabuk Allah seperti kita ceritakan dengan tapi dia bahkan gila Allah. Gila Allah, nggak main-main gilanya. Kalau kita teman-teman sekalian tahu dengan misalnya cerita Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini kan sampai yang populer dengan ininya apa namanya? Syairnya. Bila sujudku padamu karena takut nerakamu, bakar aku dengan apinya. Jadi dia tidak mau dibilang dia sujud karena takut neraka. Bila sujudku padamu karena mendamba surgamu, tutup bagiku surga itu. Namun bila sujudku demi engkau semata, jangan kau palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu. Itu Rabi'ah saja sudah segila itu cintanya kepada Tuhan. Artinya Rabi'ah mengatakan bahwa masa bodoh saya mau di neraka, saya mau taruh di surga, masa bodoh. Yang jelas bukan itu. Saya beribadah kepadamu ya Allah karena saya cinta padamu. Tapi Rabi'ah bukan kekurangan ya. Tapi Rabi'ah memang itu hanya untuk dirinya. Oke. Shibli itu memaksa orang begitu. Iya. Secara tidak langsung ya. Saking tergila-gilanya Imam Shibli ini, dia pernah berlari. Dia kan memang orang menganggap dia ini agak majnun. Karena memang terlalu gilaannya kepada Allah. Dia lari-lari sambil membawa api, kayu bakar yang ada 2 api di ujungnya. Orang lalu canda-candaan lagi, woi Shibli, apalagi itu, kata dia, lari-lari bawa api. Kata dia, saya mau membakar surga di sini, biar tidak ada lagi orang beribadah karena mau masuk surga. Saking ini gila. Sama dengan Raja kan? Iya. Kali ini saya mau bakar neraka supaya tidak ada lagi orang beribadah karena takut neraka. Jadi dia itu mirip seperti Rabi'ah, tetapi dia lebih ekspresif. Itu yang saya katakan gila Allah. Tetapi apa yang terjadi? Orang segila Shibli, segila kepada Allah Shibli, pada waktu meninggalnya ada cerita satu lagi. Jadi saya langsung kumpulkan beberapa cerita. Iya. Pada waktu wafatnya Shibli, sahabatnya, salah satu sahabatnya itu kemudian melihat dia dalam taman yang indah dan dia berkata, wahai Shibli, bagaimana kabarmu di sana? Karena matinya ini sebenarnya ada misteri. Nanti kita bahas di bagian tauhid. Ya. Oke. Bagaimana kondisimu di sana, Shibli? Kata dia, seperti yang kau lihat, saya bahagia di sini. Tahukah kamu kenapa saya bisa selamat di sini? Terus kata dia, sungguh saya tidak tahu. Kata dia, Allah menanyakan itu kepadaku, dan pada waktu ku jawab, ya mungkin karena ibadahku, rutin semua kulakukan ibadah-ibadah wajibku. Kata Allah, bukan. Kalau begitu mungkin karena ibadah-ibadah sunnahku. Kata Allah juga bukan. Ya karena aku cinta kepadamu ya Allah. Kata Allah juga, itu tidak cukup. Kalau begitu bagaimana saya ini ya Allah? Kata dia, Shibli, kamu ingat pernah di Baghdad ada seekor anak kucing kehujanan, kedinginan. Apa yang kamu lakukan? Waktu itu saya ambil, saya bawa pulang, saya hangatkan dan beri susu. Kata dia, ketahuilah Shibli, karena itu kau selamat. Gara-gara itu. Ya. Jadi bukan karena ibadah yang banyak dan yang lain-lain. Itu yang tadi saya mengatakan bahwa mungkin, sangat mungkin orang yang murad ini, yang dikehendaki oleh Allah ini, ada satu ibadahnya yang mungkin bahkan dia tidak menganggap itu ibadah. Betul. Awam pun tidak menyadari itu ibadah. Tapi kan Allah bisa baca hati orang. Dan langsung karena itu Allah jatuh cinta padanya, langsung Allah katakan, selamatkan dia. Jadi kalau murid tadi itu berjalan dengan kesungguhan ikhtiarnya, maka murad ini berjalan dengan penjagaan dari Allah.
Inayah Allah. Ini keren ya penjelasan Lisanul Aulia ini. jadi itu ya. Jadi betul. Menurut antum sebagai Lisanul Aulia ini bahwa kita seringkali kalau dalam cerita story tadi Pak Shibli, banyak faktor yang kita anggap mungkin tanda petik kita remehkan kali ya. Kita anggap bukan ibadah yang cukup diperhitungkan lah ya. Bahkan nggak ada hadis, nggak ada bahkan ini. Mungkin bukan ibadah gitu. Ternyata itu justru yang menyelamatkan kita, yang kita justru bahkan dikehendaki oleh Tuhan, bahkan menyelamatkan kita gitu ya. Kalau mungkin kan misalnya Tuhan bisa berkata-kata, kalaupun kelakuannya buruk, bilang, ini sebenarnya anak ini baik sih. Udah kayak aspal. Baik sih Pak. Jadi kayaknya baik sih. Udah coba selamatkan gitu. Iya. Mungkin karena lingkungannya atau apanya gitu ya. Nah itu yang kedua, murad itu. Nah yang ketiga, karakter manusia ini yang justru bermasalah. Yang tadi saya dari awal katakan bahwa ini kenapa dibuat manazilus syairin ini karena orang-orang seperti ini, yakni mereka yang mengklaim pengklaim ini. Jadi mereka yang mengklaim bahwa mereka ini sudah sampai gitu. Jadi pertama dari segi jenis orangnya, karakternya adalah orang yang tadi saya katakan bahwa dia mengklaim dirinya sudah sampai kepada Tuhan. Karena itu kalau bicara jalan, dia merasa tidak perlu jalan lagi. Yesus sudah sampai. Untuk apa? Kata dia kan. Sehingga yang ketiga yang banyak mereka lakukan itu sibuk bercerita tentang makom-makomnya saja. Saya sudah di makom ini. Saya itu begini. Kalau saya ini begini, badan begitu. Sibuk dengan itu. Sibuk dengan itu. Butuh pengakuan orang lain. Kalau kamu cium tongkat saya ini tongkat dari macam-macam gitu. Biasa ngerasa kenal lama itu pejabat gitu ya, penguasa gitu kan. Betul. Nah inilah yang berbahaya manusia seperti ini. Kenapa ini sangat berbahaya? Karena masih mending ahli maksiat. Betul-betul dia bermaksiat dan tahu sebenarnya bahwa yang dia lakukan itu dosa. Iya kan? Mungkin karena kondisi terpaksa. Secara hukum tetap tidak dibenarkan. Tetapi dibandingkan dengan ahlu dakwah ini, dia ini bahkan membenarkan apa yang dia tahu salah gitu loh. Merasa dirinya sudah paling benar. Dan kalau mereka mendengar kita berbicara, besar kemungkinan kita dikritik. Dianggap tidak mengerti tasawuf. Padahal yang jelas-jelas kita bahas adalah kitab-kitab tasawuf. Dan ini beberapa tokoh sufi dengan karya-karya besarnya yang kemudian kita ulas gitu loh.